Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar tentang jenis transformasi yang lain, yaitu translasi atau pergeseran. Oke, perhatikan tayangan berikut. Ini adalah mobil mainan yang bergerak maju dan mundur, alias bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini adalah suatu contoh dari peristiwa translasi atau pergeseran. Apa yang dimaksud dengan translasi? Translasi itu adalah salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, di dalam translasi ini ada dua kata kunci yang harus kalian pahami, yaitu jarak dan arah. Inilah nanti yang menentukan suatu translasi dari suatu bangun, yaitu jarak dan arah. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah gambar sebuah balok. Nah, balok ini ditranslasikan bergerak ke kanan sejauh beberapa langkah. Ini artinya dari posisi awal yang asalnya berada di sini sebelah kiri, kemudian dia bergerak ke kanan sejauh beberapa langkah, maka setiap titik yang ada pada bangun balok ini semuanya akan berpindah ke titik akhir. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Kemudian di dalam translasi itu ada dua gerakan. Ada translasi arah horizontal, artinya ke kanan atau ke kiri, dan ada translasi dengan arah vertikal, artinya ke atas dan ke bawah. Jika translasi dilakukan sepanjang garis horizontal, maka jika dia bergerak ke kanan, dikatakan sebagai translasi yang bernilai positif. Sedangkan kalau bergerak ke kiri, dikatakan sebagai translasi yang bernilai negatif. Nah, perhatikan pada persegi panjang atau jajar genjang dari yang pink ya, ini adalah bergeraknya positif karena ke kanan, dan yang hijau bergeraknya negatif karena ke kiri. Kemudian, jika translasi dilakukan sepanjang garis vertikal, maka jika geraknya ke atas, dikatakan sebagai translasi yang bernilai positif, sedangkan kalau ke bawah, dikatakan sebagai translasi yang geraknya negatif. Oke. Nah, ini adalah lambang atau simbol dari suatu translasi. Jadi ada dua angka, kemudian ditulis di dalam tanda kurung, angkanya disusun atas dengan bawah. Artinya, angka yang pertama ini menunjukkan translasi suatu bangun dengan arah horizontal, yaitu jika dia gerak ke kanan maka dikatakan positif, dan kalau ke kiri dia bernilai negatif. Sedangkan angka yang kedua, yaitu yang bawah, ini adalah translasi vertikal. Jika translasinya ke atas, maka dikatakan bernilai positif, dan jika ke bawah, maka translasinya bernilai negatif. Artinya, nanti kalian lihat angka yang di atas ini, kalau positif, maka nanti geraknya harus ke kanan, kalau negatif harus ke kiri translasinya. Sedangkan yang bawah ini kalau ke atas, kalau positif dia nanti translasinya ke atas, dan kalau negatif translasinya ke bawah. Sebagai contoh ada simbol translasi bangun 5-3. Artinya adalah pergeseran atau translasi suatu bangun sejauh 5 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 3 satuan ke bawah. Kenapa 3 satuan ke bawah? Karena di sini dilambangkan dengan tanda negatif 3. Oke, lebih jelasnya perhatikan berikut ini. Di sini kalian akan belajar bagaimana menggambar
hasil translasi pada suatu benda atau bangun. Nah, ini ada bangun segi 5, ya. Perintahnya, gambarlah bayangan bangun berikut ini jika ditranslasikan sejauh 10 negatif 3. Artinya apa? 10 negatif 3 adalah bahwa bangun ini akan digerakkan atau ditranslasikan dengan arah 10 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 3 satuan ke bawah. Nah, caranya bagaimana? Yaitu setiap titik sudut yang ada pada bangun ini kalian translasikan sesuai dengan ketentuan, yaitu 10 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke, kita mulai untuk yang titik ini. Ini kita translasikan, kita geser 10 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga jatuh di sini ya. Nah, kemudian dilanjutkan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Sehingga nanti titik ini akan berpindah ke sini. Demikian pula titik yang lain. Ini juga sama, 10 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sehingga ke sini. Kemudian berikutnya titik yang ini, ujung, akan berpindah ke sini. Translasinya sama ya, geraknya. Ini juga dan ini juga. Nah, kalau semuanya sudah bergerak, kemudian kita hubungkan, maka akan terjadi bangun yang sama bentuk dan besarnya, cuma posisinya berbeda ya. Posisinya sudah pindah. Jadi, untuk segi 5 yang berwarna biru, ini adalah bangun asal, kemudian hasil translasinya dilambangkan dengan segi 5 yang berwarna pink. Oke, bisa dipahami ya caranya. Nah, sekarang bagaimana translasi pada bidang koordinat kartesius? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada soal segitiga ABC dengan A dengan titik koordinat min 2,3, B dengan titik min 4,1 dan C dengan titik min 1, min 2. Akan ditranslasikan sejauh 4 negatif 2. Artinya apa? Ya, bagus. Artinya adalah 4 satuan ke kanan dan dilanjutkan 2 satuan ke bawah. Nah, titik A, B, C ini kamu translasikan sejauh dengan 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Kita mulai ya yang titik A. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kemudian dilanjutkan 1, 2. Berarti di sini nanti titik A aksennya. Sehingga A min 2,3 menjadi A aksen 2,1. Kemudian yang B juga 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti jatuhnya di sini. B min 4,1 menjadi B aksen 0, min 1. Sekarang yang C min 1, min 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ke sini sehingga menjadi C aksen 3, min 4 ya. Nah, perhatikan ini kemudian dihubungkan A aksen B aksen, kemudian B aksen C aksen dan C aksen A aksen dihubungkan. Inilah hasil translasinya, yaitu segitiga yang biru merupakan hasil translasi dari segitiga yang merah dengan translasi sejauh 4 min 2. Nah, perhatikan para siswa, di sini kalian diharapkan untuk bisa menyimpulkan hubungan antara titik asal, titik akhir ya, hasil translasi dengan ini, besarnya translasi. Kamu perhatikan min 2,3. Min 2 ini hasil translasinya menjadi 2 ya. Jadi untuk koordinat X dari min 2 jadi 2. Dari mana? Ini kamu hubungkan dengan ini. Min 2 ini bilangan pertama adalah 4. Diapakan? Iya, bagus. Ditambah ya. Jadi nanti untuk memperoleh 2 itu caranya min 2 ditambah 4. Hasilnya 2. Kemudian untuk memperoleh 1 caranya adalah diapakan? Oke, bagus ya. 3 ditambah min 2. Hasilnya 1. Untuk lebih jelasnya perhatikan berikut ini.
A min 2,3 itu hasil translasinya adalah A aksen 2,1. Ini diperoleh dari min 2 ditambah 4, 4-nya ngambil dari ini ya, koma 3 ditambah min 2, min 2-nya ngambil dari ini ya. Sedangkan min 2 dan 3 itu adalah titik asal koordinat. Dengan cara yang sama, coba kamu uraikan untuk B aksennya sesuai dengan langkah yang A aksen ya. Sehingga akan diperoleh 0,-1. Demikian pula dengan C ya, ini diisi. Sehingga bisa kalian simpulkan bahwa kalau ada koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka nanti bayangannya atau hasil translasinya adalah titik, 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 titik. Ini kamu hasilkan ya. Jadi kalau ada X, Y, kemudian ditranslasikan AB, maka ini bagaimana untuk mencari ini ya, langkahnya persis ini. Nah, kesimpulan ini merupakan rumus yang harus kalian pahami. Sehingga dengan adanya kesimpulan ini, rumus ini ya, maka kalian dalam menyelesaikan soal translasi tidak perlu menggambar lagi ya. Jadi bisa dipakai tanpa menggambar, langsung memakai rumus yang ada ya. Ibu ulangi lagi bahwa memperoleh ini caranya 2, ini caranya adalah min 2 ditambah 4. Kemudian yang satu ini caranya adalah 3 ditambah negatif 2. Sehingga bisa diterapkan di rumus ini. Oke para siswa, ini adalah materi tentang translasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.